Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segenap para ustadz dan ustadzah, pimpinan majelis taklim serta ketua DKM, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah beserta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, senantiasa kita berharap dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan, memberikan keamanan, kenyamanan, dan kebaikan untuk kita semua, terkhusus bangsa dan Republik Indonesia tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah kalimat istirja yang menunjukkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak punya hak apa-apa di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita bisa nikmati hari ini, apa yang bisa kita pakai hari ini, sejatinya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu saat cepat atau lambat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ketika pemiliknya mengambil, maka kita tidak punya hak untuk marah. Kita tidak punya hak untuk melawan. Kita tidak punya hak untuk membangkang. Karena sejatinya apa yang kita nikmati, yang kita rasakan, semua milik Allah. Dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan rumah kita, jangankan motor kita, jangankan harta kita, jangankan mobil kita, diri kita sendiri akan kembali kepada sang penciptanya, sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kita harus sadar, kita harus yakin bahwa kita bukan siapa-siapa di bumi ini. Kita adalah makhluk yang diciptakan, lalu diberikan fasilitas yang dipinjamkan oleh sang pemilik. Jadi kalau ada barang dititipin, ada sesuatu yang dititipin sama kita, kalau yang nitipin ngambil boleh nggak? Ibu dititipin motor, ya tiba-tiba motornya diminta sama pemilik, kasih nggak? Apa ibu ngelawan? Lu udah kelamaan naruh di sini, gue udah rawat, gue udah servis, anak gue udah demen, laki gue udah pakai ngojek lagi, pakai lu mau ambil. Ah, lu nyebelin lu. Kira-kira kita ngomong gitu kita lepas tuh. Kita kasih tuh. Kenapa kita kasih? Karena yang minta yang punya. Itu yang pertama. Artinya apa? Supaya hati kita, rasa kita saat menghadapi cobaan, ujian, musibah ini, yang pertama ridho. Walaupun kita mencintai sesuatu, walaupun sudah senang dengan sesuatu yang dititipi itu,
kalau diambil oleh pemiliknya kita ridho. Mudah-mudahan saudara-saudara kita semua yang hari ini, kemarin diberikan oleh Allah musibah, bencana, diberikan hati yang ridho. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, ujian untuk kita semua. Apakah musibah ini hanya milik mereka yang rumahnya kena banjir, yang kena longsor, yang hancur dihantam oleh air dan tanah, atau musibah ini juga menjadi musibah buat kita yang masih bisa duduk, masih bisa ketawa, masih bisa bercanda, masih bisa menikmati ngabuburit, masih bisa menikmati seblak, masih bisa menikmati kolak entar sore walaupun biji salak, atau hanya milik mereka yang saat ini terkena banjir? Ayo. Musibah ini akan menjadi besar dan berat, lebih berat daripada mereka yang rumahnya dihantam banjir, dihantam longsor. Ketika kita yang masih bisa tertawa, masih bisa menikmati bercanda dengan keluarga, duduk manis nyaman dengan anak istri, teman dan sahabat, tapi tidak peduli kepada penderitaan mereka. Kenapa itu musibah besar? Karena termasuk bukan umat yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih guru kita Ustaz Solmed yang telah melengkapi di segmen kedua ini bagaimana membedakan ujian, musibah dan juga azab. Lalu bagaimana kita memetik hikmah daripada musibah yang kita alami. Nah pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan perdalam materi yang sangat menarik ini dalam sesi tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami dalam Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita.